Nama Fatmawati, NIM 105170452, Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu. Pertanyaan pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akibat kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menimbulkan keuangan negara. Pengertian dari kerugian negara menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemendaharaan negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan secaranya telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Perbuatan yang mendatangkan kerugian negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu ialah pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara, 2. suap menyuap, 3. penggelapan dalam jabatan, 4. perbuatan pemerasan, 5. perbuatan curang, 6. benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. korupsi terkait dengan gratifikasi. Pertanyaan kedua, setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Selanjutnya, soal kedua mengenai dana siluman yang dijelaskan Bapak Ahok di Kompas TV. Menurut analisis saya ya, praktek seperti ini nyaris sudah menjadi hal lazim, tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga hampir semua institusi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah. Dana siluman yang terkuak dalam APBD DKI Jakarta ini menjadi pelajaran bagi pemerintahan daerah dan DPRD DKI agar menyusun APBD harus sesuai dengan kebutuhan warga, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak adanya penyelewengan. Jadi diharapkan pihak-pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang agar bekerja profesional sesuai dengan aturan yang ada dan benar mengimplementasikan fungsi dari tugas DPR, yaitu pengawasan. Pertanyaan ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan titik uji bagi kita semua di Indonesia. Dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan? Jelaskan dan uraikan. Menanggapi wabah virus yang menimpa belahan dunia termasuk Indonesia tentu menjadi masalah serius yang harus diselesaikan secara bersama. Pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani COVID-19. Dalam mewujudkan hal tersebut, saya sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan yaitu Presiden, saya mengeluarkan kebijakan sesuai dengan tata kelola keuangan negara
dalam masa pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Salah satu kebijakan yang saya keluarkan yaitu saya mengalokasikan dana pembangunan dan APBN pada penanganan COVID-19 dengan memberikan anggaran pada bidang kesehatan dan juga menyediakan bahan pokok bagi masyarakat demi kelangsungan hidup rakyat, karena di mana keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat itu paling utama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger